Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya? Baik. Baik ya. Masih tetap semangat? Semangat nggak? Semangat. Oke, semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, selamat siang, selamat bertemu kembali ya. Semoga hari ini kita masih diberikan kekuatan ya, dan juga kekuatan dan semangat ya dalam menuntut ilmu ya. Terutama kalian yang para generasi muda, generasi penerus Gen Z, generasi penerus ini Indonesia ya. Sebelum itu kita ini dulu ya, absen dulu, oke? Nah, siapa yang nggak hadir hari ini? Toto, Mara, Maman, Pak, Aida Dika, Siti Marjada mau Ido, dan Kopia, Kelas 2, siapa yang nggak hadir? Endar, Pak. Endar, Pak. Darpa, kemana? Ismara. Kemana Darpa, Ismara? Punya. Jauh. Izin. Ya. Terus ada lagi? Udah. Miss Mara, males. Mana apa? Sebelum kita ini masuk ke materi, nah Bapak izin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Ilham Halid Jelani ya. Nah, sebelum kita mulai, ini dulu, ada yel-yel nggak? Biar semangat. Ada nggak? Nggak ada. Udah, sambil duduk ya, kita yel-yel. Ikutin ya. Tepuk fokus. Fokus. Bukan, jadi ini. Melihat. Fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Gitu ya. Ayo. Yuk, sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Oke. Kita langsung kepada ini, mengenai ciri-ciri lingkungan sehat dan juga tidak sehat. Nah, apa yang kamu ketahui mengenai lingkungan sehat? Tahu nggak? Angkat tangan. Lingkungan sehat dan tidak sehat. Apa? Ayo. Lani. Lingkungan sehat dan tidak sehat itu seperti apa biasanya? Ayo.
Nah, jadi lingkungan sehat itu biasanya apa? Areanya tidak ini ya, tidak kotor dan juga tidak ada sampah dan juga bersih ya. Nah, kemudian tadi ciri-ciri lingkungan yang bersih itu salah satunya apa? Tidak ada tidak ada sampah, kemudian apa lagi? Itu apa lagi? Ya, tadi ciri-ciri lingkungan yang bersih itu salah satunya tidak ada sampah ya, dan juga tidak kotor ya. Nah, selanjutnya ini apa sih penyebab dari lingkungan itu menjadi kotor? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Hah? Ayo, kepada Kak yang keras. Penyebab lingkungan kotor apa? Membuang sampah sembarangan. Ya, jadi salah satunya membuang sampah sembarangan. Nah, dengan membuang sampah sembarangan, contohnya salah satunya apa? Ke kali atau sungai, itu juga dapat mempengaruhi apa? Lingkungan menjadi Kotor. kotor dan tidak sehat. Nah, maka dari itu kita sebagai kalau kalian sebagai generasi ini ya, generasi muda, harus ini menjaga selalu kebersihan ya, entah itu di sekolah, di rumah, di jalan ya. Jadi kebersihan harus selalu dijaga dan juga dilihat ya. Nah, itu salah satunya. Nah, ini di sini Bapak ada gambar ilustrasi mengenai lingkungan. Coba kalian ini ya, amati ya. Nih, barang aja ya. Yang belakang juga. Nah, ini. Dah. Coba kalian amati. Di situ ada gambar apa aja? Gambar apa? Ya. Di situ ada yang pertama dulu ya. Yang ini apa? Ada gambar penumpukan sampah ya, atau sampah berserakan. Itu karena apa penyebabnya? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ya, karena salah satunya mungkin dari kesadaran manusia ya, entah itu membuang sampah dengan sembarangan ya, sehingga terjadi penumpukan sampah, entah itu di jalan, di sungai. Nah, tentunya dampaknya juga bakalan banjir. Bakalan negatif ya terhadap lingkungan sekitar. Nah, salah satunya itu banjir ya kalau di sungai. Nah, kemudian apa lagi di situ? Ada apa lagi? Apa lagi? Apa? Ya, buang sampah ke sungai ada gambarnya. Nah,
eh, sebagai manusia ya, tentunya kita harus sadar ya terhadap kebersihan, terutama yang ada di sekitar kita. Nih kalau bapak mah nih apa? Misalkan mau punya sampah nih, misalkan ada sampah entah itu plastik, ya, entah itu sampah plastik ya, atau sampah permen. Nah, misalnya ini nggak ada tong sampah di mana di sekitar itu ya. Nah, sama bapak ini disimpan dulu sampahnya ya sampai ketemu tempat sampah baru dibuang. Nah, jadi enggak dibuang sembarangan ya. Jadi itu salah satu untuk menjaga kebersihan ya, atau contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalian juga bisa mempraktekannya di rumah atau di kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian habis jajan nih ya, jajan di mana aja, kalian nggak nemu tempat sampah ya. Nah, kalian sampahnya kalau bisa simpan dulu ya, entah di kantong atau di plastik. Nah, setelah itu kalau misalkan kalian udah nemu tempat sampah baru dibuang ya. Jadi udah dibuang sembarangan gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Angkat tangan. Tahu nggak? Ayo. Kenapa kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan? Yo. Enggak. Nah, salah satunya karena kita sebagai umat beragama ya, tentunya harus selalu bersih ya. Kan ada ini ya, ada apa? Ada hadisnya ya, apa? Kebersihan itu sebagian ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Bukan kuman ya, iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi gitu. Nah, kemudian dengan cara apa kita menjaga kebersihan? Di situ ada gambarnya. Ada orang ya. Ada orang yang gotong royong. Sekarang dengan cara apa tadi yang ada di gambar di sana? Ya, di situ ada gambar orang yang sedang membersihkan sampah. Ya, sampah di lingkungannya ya. Dengan cara kita sebagai warga negara Indonesia tentunya bermasyarakat juga ya, harus saling tolong menolong dan juga bergotong royong ya. Salah satunya dalam hal apa? Ayo, yang keras. Kebersihan ya. Dengan cara bergotong royong kita apa ya namanya? Jadi harmonis ya, dan juga saling dekat sama satu sama lainnya. Nah, sehingga dengan gotong royong juga pekerjaan kita semakin cepat. Yang apa? Cepat selesai.
selesai ya, dan juga cepat beres ya kalau gotong royong. Nah, sekarang ini Bapak punya ini apa? Kita ada lembar ini kerja siswa ya. Jadi kalian cari sampah yang ada di luar ya, terus analisis ya sampahnya jenis organik atau non organik ya. Jadi organik itu yang bisa di apa namanya? Bukan ya, yang bisa dikurai ya. Contohnya daun, apalagi ranting pohon ya, terus apa lagi? Ya, itu sama kayu apa? Hah? Ya, kulit pisang ya. Pokoknya ya bisa diurai ya. Kalian cari di luar. Dan juga sampah non organik yang tidak organik yang lama diurainya oleh alam atau tanah. Contohnya apa? Plastik. Ya, plastik Aqua. atau Aqua. botol aqua. Terus apa? Tas. Apa? Hah? Kalau kertas ini organik ya. Ini apa? Kaca ya. Tapi kalau kaca mah jangan ya. Alat tanda tangan. Apa lagi? Ya, sedotan ya. Pokoknya yang non organik yang tidak dapat diurai. Nanti kalian cari ya di luar. Pokoknya kalau ada sampah dikumpulin, kalian ini diingetin analisis ya. Oke? Nanti ketuanya kamu, nanti anak buahnya ikutin ya. Kamu, ya kakak ya. Oke. Ini Bapak ada plastik, nanti sampahnya masukin ke plastik ya. Barang-barang aja, oke? Tapi kelompoknya harus sama ya. Jangan di ini. Dah. Yuk. Nah, setelah tadi kalian apa? Ya, ambil sampah yang ada di lingkungan sekitar sekolah ya. Nah, kalian juga pastinya udah bisa tahu dan juga menganalisis ya sampah tersebut. Nah, di sini Bapak ada ini isian ya, kalian isi aja sama anggota kelompoknya ya. Isi nama kelompoknya, nama anggotanya sama kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Ini ada nama sampah yang ditemukan, namanya apa? Terus jenis sampahnya organik atau non organik ya. Dan juga bisa didaur ulang atau tidak. Dan yang terakhir, apa yang kalian pelajari dari yang tadi kalian temukan. Jadi kalian isi aja. Oke? Nih. So, sama temennya ya diskusikan ya. Yuk, kasih waktu 3 menit. Oke?
Namanya? Siapa? Ya, Marwah, sini. Maju ke depan, perwakilan ya. Ayo, apa? Sebutin ya. Yang pertama apa? Plastik. Yang keras. Plastik. Ya, plastik. Jenis sampahnya apa? Non organik. Terus Kulit kelengkeng. ada apa? Plastik bisa didaur ulang nggak? Tidak. Ya. Terus apa lagi? Kulit kelengkeng. Kulit buah kelengkeng. Bisa ini nggak? Didaur ulang nggak? Bisa. Jenis apa? Sampah apa? Organik. Organik ya. Bener nggak semuanya? Hah? Ya, benar ya. Dan apa lagi? Daun. Ya, daun pasti ada ya. Organik. Bisa didaur ulang ya. Daun bisa didaur ulang pakai apa? Jadi apa? Dijadiin apa? Apa? Ya, dibuat pupuk ya. Iya, bisa kan dibuat pupuk. Apalagi coba? Ya. Apa yang kamu pelajari? Belajar lingkungan. Terus bacain. Dan mengambil sampah organik dan non-organik. Ya, jadi katanya yang dipelajari hari ini bisa belajar apa? Mengenal lingkungan ya, dan juga tahu sampah organik dan non-organik ya. Oke. Udah? Yang pertama apa? Daun udah. Apa lagi? Ya, ranting. Apa lagi? Nah, plastik apa? Sampah non-organik ya. Bisa didaur ulang nggak? Tidak. Enggak ya, nggak bisa didaur ulang. Bisa nggak? Tidak. Plastik Tidak. bisa ya, daur ulang. Bisa kan? Iya, bisa plastik. Apalagi? Ya, styrofoam. Jenisnya apa? Sama apa? Non-organik. Daur ulang bisa nggak? Bisa. Bisa ya, didaur ulang bisa. Sampah styrofoam. Ya, apalagi? Sedotan ya. Jenis sampahnya non-organik. Oke. Nah, apa yang kamu pelajari? Yang bisa kamu pelajari hari ini? Suaranya kecil ya. Jadi yang siapa namanya? Ya, yang Aisyil katakan dengan menganalisis ini, jadi tahu bahwasannya apa? Lingkungan jadi bersih ya, dan juga apa? Ya, dan pekerjaan cepat selesai karena tadi kita bareng-bareng mengumpulkan sampah yang ada di luar ya. Nah, jadi setelah sampahnya dikumpulkan, lingkungan jadi bersih ya, dan juga dikerjakan dengan barang-barang ini jadi cepat selesai, yaitu kata Aisyil dan kelompoknya ya. Nah, makasih ya. Nah, ya kayaknya sama ya, Raka juga ya. Ya, hampir sama semua, nggak apa-apa. Oke, sampahnya hampir sama semua. Nah, setelah kalian mengamati dan juga menganalisis ini, kalian kan tadi di luar ya. Nah, kalian nemu sampah nggak? Nemu ya, banyak ya. Nah, apakah tadi kotor di luar? Kotor ya. Nah, kemudian
setelah dibersihkan jadi Bersih. ya jadi bersih ya. Nah, itu merupakan tanggung jawab bagi kita semua yang ada di lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan dengan cara gotong royong ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kebersihan ya. Entah itu jangan cuma di sekolah, di rumah juga ya, di rumah maupun di jalan ya. Kalau nemu sampah usahakan diambil ya, nanti dibuang ke tempat sampah itu. Oke. Nah, setelah kalian melihat gambar dan juga ini apa mengisi lembar itu, apa yang kalian pelajari dari semuanya dari awal? Belajar apa? Apa? Kebersihan ya, tentang kebersihan dan juga gotong royong ya. Kan di gambar ada gambar yang ngebersihin yang barang-barang itu. Dan juga tadi di luar ambil sampahnya bareng-bareng biar cepat selesai. Jadi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kumpulkan lagi gambar ini ya. Terima kasih banyak ya. Udah beres. Sekarang ayo siapin lagi. Ayo siapin. Siap.